Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Reflian Wispa dengan NPM 2308260036 dari angkatan 2023 kelas A. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang mind map cluster headaches. Dimulai dari definisi. Cluster headaches adalah nyeri kepala primer termasuk trigeminal autonomic cephalgias atau TACS yang ditandai oleh nyeri kepala unilateral sangat berat, lokasi orbital atau supraorbital ataupun temporal, disertai gejala otonom ipsilateral, terjadi berulang dalam periode tertentu atau klaster. Yang kedua ada etiologi, belum diketahui pasti idiopatik, namun berhubungan dengan disfungsi hipotalamus yang disebut ritme sirkadian atau sirkanual, aktivasi sistem trigeminofaskular, pelepasan neuropeptida diantaranya CGRP, PACAP, substance P. Selanjutnya ada aktivasi refleks trigeminal autonom. Yang ketiga ada faktor risiko, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Terus selanjutnya usia onset 20-40 tahun, perokok aktif, riwayat keluarga, termasuk komponen genetik, alkohol sebagai trigger saat periode cluster, gangguan tidur ataupun ritme sirkadian. Yang keempat adalah ada gejala klinis. Yang pertama ada nyeri, dia unilateral sangat berat, durasinya 15-180 menit, frekuensinya 1-8 kali per hari, sering muncul jam yang sama setiap hari. Yang kedua ada gejala otonom ipsilateral, lakrimasi, kongesti nasal atau rinor, injeksi konjungtiva, ptosis, miosis, edema palpebra, flushing wajah. Gejala khasnya adalah gelisah, mondar-mandir, dan dia berbeda dengan migrain. Terus dia tidak nyaman berbaring. Yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, dia tidak ada pemeriksaan spesifik. Tujuan utamanya untuk menyingkirkan penyebab sekunder, yaitu dengan MRI otak dengan indikasi onset pertama gejala atipikal defisit neurologis. Selanjutnya pemeriksaan lain bila dicurigai sekunder ada tumor hipofisis dan lesi sinus cavernosus. Untuk terlaksana ada terapi abortif untuk serangan akut, kita berikan oksigen 100% 12-15 liter per menit dan masker non-rebreathing. Terus kita kasih sumatriptan SC, zolmitriptan intranasal, dan dihidroergotamin sebagai alternatif. Selanjutnya ada terapi tradisional, digunakan sambil menunggu obat profilaksis bekerja, yaitu kita kasih kortikosteroid oral jangka pendek, occipital nerve block. Terus untuk terapi profilaksis ada verapamil untuk first line, lithium terutama untuk cluster headaches yang kronik. Terus ada topiramate, galcanezumab untuk anti CGRP terutama untuk cluster headaches yang tipe episodik. Terus ada neuromodulasi atau DBS refraktor. Selanjutnya ada edukasi pasien. Yang pertama, hindari alkohol selama periode cluster, hentikan merokok, atur pola tidur teratur, pahami pola serangan yaitu jam dan musim. Selanjutnya kepatuhan obat profilaksis dan segera ke IGD bila nyeri tidak terkontrol. Untuk prognosis, dia ada episodik, untuk prognosisnya dia lebih baik, untuk yang kronik dia lebih sulit dikontrol. Selanjutnya tidak mengancam nyawa namun sangat menurunkan kualitas hidup. Selanjutnya ada komplikasi yaitu gangguan tidur kronik, depresi dan ansietas, risiko ide bunuh diri, overuse obat analgesik, disfungsi sosial dan pekerjaan. Selanjutnya ada diagnosa banding. Yang pertama ada migrain, ciri pembedanya itu durasinya lebih lama, terus dia fotofobia dan pasien ingin istirahat. Selanjutnya ada paroxysmal hemikrania, durasi lebih singkat dan respon baik indometasin. Terus ada SUNCT atau SUNA, serangan sangat singkat, dia dalam detik sampai menit. Terus ada trigeminal neuralgia, nyeri seperti sengatan listrik pada wajah. Terus ada sinusitis, nyeri tumpul dan gejala infeksi. Yang terakhir ada tumor hipofisis, gejala hormonal atau neurologis lain. Berikut referensi yang saya lampirkan. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang cluster headaches dari saya. Bila itu saya bilang. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.